warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to my channel. Oke, jadi sebelum itu aku mau memperkenalkan diri dulu karena ya aku tahu mungkin ya kayak kalian belum kenal sama aku dan kayak aku juga nggak se-famous itu. Aku gitu juga kan tidak ya. famous. Jadi Aku juga tidak famous. Oke, perkenalkan nama aku Mita Rahmawati. Kalian bisa follow IG aku kalau misalnya kalian mau berteman gitu kan sama aku. Nanti aku follow back kok IG aku, nanti aku follow back. Tenang, aku follow back kok. Nah, kalau aku nama aku Sita Khadijah. Kalau kalian mau nge-follow IG aku, boleh tinggal follow aja. Kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau di follow back, pasti aku follow back. Kalau mau follow nanti aku follow back gitulah intinya. Jadi di video perdana ini ya, di video ini kita mau ngebahas kebiasaan-kebiasaan apa aja sih yang berubah sebelum pandemi dan setelah pandemi. Tujuan kita membuat video ini itu yaitu untuk menyelesaikan tugas dari salah satu dosen di kampus STKIP Bina Mutiara mata kuliah Pendidikan Sosial dan Budaya, yaitu Bapak Raka Reynaldi MPD MSN. Yeay. Nah, Yang pertama itu pas selama pandemi ini tuh ya, kayak kita tuh lebih sering ada di rumah gitu, lebih sering di rumah dan kayak quality time bareng keluarga. Yang kalau misalkan awalnya tuh ya pas sebelum pandemi kita tuh malam mingguan terus atau enggak hari minggunya tuh kita shopping, belanja, hangout sama atau temen-temen, sekedar cuci mata doang gitu kan ya, ngeliwat bareng. ya. Tapi di pandemi kali ini kita lebih sering ada di rumah gitu kan ya, karena kan gak boleh berkerumun teh gitu kan ya, jadi kayak kita lebih sering berada di rumah, quality time bareng keluarga. Buat yang jarang suka ada di rumah, sekarang lebih sering ada di rumah, quality time bareng keluarga. And next, apa lagi sih? Nah, kemana-mana selalu membawa 2 barang penting. Apa aja sih? Yaitu masker dan hand sanitizer. Dan selanjutnya nih ya, yang ada sesuatu kebiasaan baru yang muncul pas pandemi kali ini, yaitu kita harus lebih berjaga jarak gitu kan ya, antara dia dan dia gitu kan, antara aku dan dia juga berjaga jarak gitu. Jaga jarak gitu. Kayak udah banyak tuh kan ya, kayak di toko-toko buat antrinya itu udah ada sekat-sekatnya gitu loh, kayak tanda X buat berdiri, terus jarak tanda X kayak gitu. Kayak kita harus lebih teratur lagi lah, itu sih yang kalau misalkan awalnya nih ya sebelum pandemi, kalau misalkan ngantri tuh kan ya di supermarket kadang desek-desekan. Nah sekarang udah bisa ada berjarak gitu kan, jadi kayak lebih rapi dan lebih teratur gitu. Terus juga kan kalau misalnya di tempat-tempat umum juga sekarang udah dipasang kalau kayak sekat-sekat, kayak misalnya buat duduk disekat satu kayak gitu untuk tetap menjaga jarak. Jadi walaupun kita ke tempat umum darurat, kita masih tetap menjalankan salah satu dari protokol kebersihan, menjaga jarak. Nah, next, semakin menjaga kebersihan dan melaksanakan gotong royong di masyarakat. Nah, sebelum pandemi ini, masyarakat di tempat kita berdua, di lingkungan kita berdua, emang melaksanakan kebersihan, yaitu salah satu contohnya suka ngumpulin sampah dan disimpan di depan buat nanti diangkut sama truk sampah. Tapi setelah adanya pandemi ini, kita masyarakat kita jadi lebih mau menjaga kebersihan yang mungkin biasanya ada yang 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Ini jadi setiap seminggu sekali, emang bener-bener rutin setiap hari Jumatnya. Terus juga untuk gotong royong masyarakat, banyak yang
kita masyarakat bergotong royong buat membersihkan masjid, arena-arena umum di Iya ya, masyarakat kita. yang mungkin biasanya gitu kan ya di lingkungan kita ini masjid itu dibersihinnya tuh mungkin sebulan sekali dan Iya. sama ini apa dan sebulan sekali mungkin ya. Dan Tapi- yang bersihnya juga paling yang kepala masjidnya aja gitu. Tapi karena pandemi ini kita harus lebih menjaga kebersihan. Jadi kayak seminggu sekali tuh diberesin gotong royong gitu kan sama masyarakat. Jadi selanjutnya nih ya, kebiasaan yang baru muncul. Kita jadi belajar tuh di rumah gitu kan ya, bisa sharing juga tuh kan. Kalau misalkan sebelumnya nih, sebelum pandemi, kita biasanya abis bangun tidur langsung mandi kan, kayak lagu tuh kan ya, bangun tidur ku terus mandi. Tapi karena pandemi kali ini jadi berubah lagunya, bangun tidur ku terus cek classroom. Dan seperti itu, kita jadi lebih sering belajar di rumah dan gak banyak main-main keluar. Ya hitung-hitung kayak nabung lah gitu kan ya, daripada kayak kita keluar beli Yang apa gitu kurang kan, yang unfaedah. kurang penting. Karena di rumah ini jadi kita bisa nabung gitu kan ya buat beli nanti gitu kan ya, langsung jebret beli rumah gitu. Wih. Buat nabung beli rumah atau nabung buat beli mahar. laptop gitu atau nabung buat beli HP baru gitu atau apa gitu kan Buat ya. motor atau buat Motor, mobil gitu kan, pesawat sekalian. atau buat liburan nanti setelah pandemi ini selesai gitu. Oke, next apa lagi sih? Nah, next di masyarakat kita sendiri kan suka ada pengajian anak-anak atau yang dewasa. Nah, sebelum pandemi pengajiannya itu untuk yang anak-anak kecil sama anak-anak besar itu digabung. Jadi setelah maghrib sampai isya. Tapi semenjak adanya pandemi, jadi dibagi menjadi 2 kloter. Yang anak-anak kecilnya itu setelah asar sampai maghrib, dan untuk anak-anak yang besarnya dari maghrib sampai ke isya. Jadi walaupun ada pandemi atau tidak ada pandemi, tetap melaksanakan pengajian, tetap melaksanakan pembelajaran gitu. Yap, seperti itu. Dan selanjutnya nih, kita lebih sering menjaga kebersihan diri kita sendiri. Yang mungkin biasanya gitu kan ya, yang jarang cuci tangan. Kayak cuci tangan itu kayak males banget gitu kan ya. Sekarang mau gak mau harus, karena ya mau gak mau harus gitu kan ya. Kalau misalkan nih kita habis dari luar, kita ke rumah tuh langsung cuci tangan. Mau Mau makan, makan, cuci tangan. Itu mah udah pasti kan ya, mau makan cuci tangan. Habis megang uang tuh cuci tangan. Kan udah banyak juga tuh kan ya, di toko-toko juga udah banyak ada yang nyediain. Jadi kayak tinggal kemauan kitanya aja buat cuci tangan gitu. Next, karena di rumah juga kita harus lebih rajin buat ibadah gitu kan, salat duha Kalian ngerasa gitu gak sih? baca Al-Quran gitu. jangan mentang-mentang pandemi terus karena libur gak ada kegiatan, udah kita Jadi itu lost. sih yang terjadi gitu, kayak kebiasaan-kebiasaan yang berubah selama dari pandemi. Dan sebelum pandemi nggak banyak sih, tapi ya intinya Tapi seenggaknya kita itu berubah, walaupun gak langsung dalam perubahan yang besar, tapi step by step, tahap demi tahap, ya selangkah demi selangkah. intinya lebih jaga kesehatan kalian dan Jangan meremehkan corona, karena walaupun di TV mungkin gak terlalu banyak disiarkan berita, gak kayak dulu, tapi corona itu masih ada. Dan jangan lupa yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, that's all for us. That's all from us. Thank you buat udah nonton, udah meluangkan waktu dan kuotanya buat nonton video kita. Jangan lupa like ya. Gak apa-apa gak subscribe juga, tapi Like.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Gak apa-apa. That's all. Thank you for watching. Wassalamualaikum. And thank you for watching and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.